Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Sawitri. Saya dari kelas 1A Farmasi. Saya mau menjawab kuis bahasa Inggris. So, listen to me carefully and let me begin. Jelaskan tentang definite article dan indefinite article. Definite article adalah kata yang sudah pasti yang menggunakan the digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya, yang meliputi orang, benda, dan ide. Kalau indefinite article adalah kata yang tidak pasti menggunakan a dan n, digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan, yang meliputi orang, benda, dan ide. Yang kedua, jelaskan perbedaan artikel a dan artikel n. Perbedaannya adalah jika awalan dari kata benda yang ditulis itu berbunyi konsonan, maka menggunakan a. Jika awalan dari kata benda yang ditulis itu huruf bersuara vowel atau vokal, maka menggunakan n. Yang ketiga, jelaskan keadaan kapan kita menggunakan artikel the. Artikel the digunakan pada hal yang spesifik atau telah jelas ataupun telah diterangkan sebelumnya, meliputi orang, benda, maupun pemikiran. Yang keempat, berikan masing-masing 5 contoh a, n, dan the. Contoh dari a itu contohnya a car, a coffee, a book, a pen, a table. Kalau contoh dari n itu an orange, an ant, an apple, an egg, and watermelon. Kalau contoh dari the itu the car, the baby, the honey, the cat, the bus. Yang kelima, jelaskan yang dimaksud dengan adverb of frequency. Adverb of frequency adalah kata keterangan yang menyatakan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi, yang menggambarkan frekuensi seseorang dalam melakukan pekerjaan. Yang keenam, sebutkan 5 macam adverb of frequency. Yang pertama, selalu menggunakan kata keterangan frekuensi untuk membahas seberapa sering sesuatu terjadi. Yang kedua, kata keterangan frekuensi sering digunakan untuk menunjukkan kegiatan rutin atau berulang. Yang ketiga, jika kalimat hanya memiliki satu kata kerja, tempatkan kata keterangan frekuensi di tengah kalimat sehingga ditempatkan setelah subjek tetapi sebelum kata kerja. Yang keempat, jika sebuah kalimat mengandung lebih dari satu kata kerja, tempatkan kata keterangan frekuensi sebelum kata kerja utama. Yang kelima, saat menggunakan kata keterangan frekuensi negatif atau dalam membentuk pertanyaan, letakkan setelah kata kerja utama. Yang ketujuh, di mana letak adverb of frekuensi pada kalimat positif? Jika kalimat hanya satu kata kerja, maka keterangan di tengah kalimat sehingga ditempatkan setelah subjek tapi sebelum kata kerja. Jika lebih dari satu kata, maka tempatkan sebelum kata kerja utama. Yang ke-8, berikan contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contoh setiap kalimat. Negatif, Shiva sometimes lends me her novels. Negatif, Shiva doesn't sometimes lend me her novels. Interrogatif, does Shiva sometimes lend me her novels?
Yang kesembilan, jelaskan yang dimaksud simple present tense. Simple present tense adalah kalimat yang menyatakan suatu perbuatan atau kejadian yang berlangsung atau kejadian pada waktu sekarang. Yang ke-10, apa perbedaan kalimat nominal dan kalimat verbal? Nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, sedangkan verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. 11. Jelaskan rumus mengenai kalimat nominal pada simple present tense, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contoh di setiap kalimat. Rumus positif, subject plus to be plus object atau komplement. Negatif, subject plus to be plus not plus object or komplement. Interrogatif, to be plus subject plus object or komplement. Example nih. Positif, he is my teacher. Negatif, he is not my teacher. Interrogatif, is he my teacher? 12. Jelaskan rumus mengenai kalimat verbal pada simple present tense, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contoh di setiap kalimat. Rumus positif, subject plus verb 1, s atau es, plus object or complement. Negatif, subject plus does atau do plus not plus verb 1 plus object. Interrogatif, do or does plus subject plus verb 1 plus object. Example nih. Positif, he kicked the ball. Negatif, he does not kick the ball. Interrogatif, does he kick the ball? 13. Jelaskan perbedaan penggunaan do dan does. Do digunakan untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan does digunakan untuk subjek he, she, it. 14. Jelaskan perbedaan penggunaan verb yang ditambahkan dengan s or es dan yang tidak ditambahkan dengan s or es. Verb yang ditambahkan es itu penggunaan es kata benda yang berakhiran dengan huruf o, sh, ch, s or ss, and x. Sedangkan penggunaan s itu kata benda yang diakhiri huruf y, tetapi sebelum huruf y adalah huruf konsonan. 15. Jelaskan perbedaan singular noun dan plural noun, berikan contoh. Singular noun ketika kita berbicara tentang satu atau tunggal, tentang orang, hewan, tempat, atau benda, maka gunakan singular noun, gunakan lan. Sebelum kata singular noun itu merupakan huruf vokal. Huruf vokal contohnya a, i, u, e, o. Example nih, an umbrella, an orange, an ice cream, an uncle, an egg, a basket, a rainbow, a ball, a mother, a car. Sedangkan plural noun itu dibuat dengan menambahkan akhiran s. Beberapa ada juga yang menggunakan akhiran ies. Example nih, strawberries, monkeys, manis. 16. Jelaskan perbedaan countable dan unicountable noun. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung secara langsung. Example nih, I have some flowers.
Kalau uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung berupa benda, zat, ide, abstrak, dan emosi. Example nih, I need 2 cups of milk. 17. Jelaskan perbedaan abstrak dan konkret noun, berikan contoh. Abstrak noun adalah kata benda yang menyatakan ide, konsep, perasaan, dan keadaan atau sifat dan karakter. Example nih, happiness, freedom, imagination, romance, simpati. Sedangkan konkret noun adalah kata benda yang berupa material atau sesuatu yang berwujud nyata. Example nih, sugar, bread, cheese, fish. Contoh dari kalimat abstrak noun. Love is something that cannot be bought money, gold, or car. Sedangkan contoh kalimat dari konkret noun adalah after I listened the hospital, I got some idea for my creative writing easy. Yang ke-18, jelaskan perbedaan proper noun dan common noun dan berikan contoh. Proper noun adalah kata pada nama, orang tertentu atau secara spesifik, tempat atau benda. Kata ini selalu diawali dengan huruf kapital. Contoh, nama teman, nama pribadi. Contoh nih, Amelia Sawitri, itu harus digunakan huruf kapital semua. Kalau common noun adalah kata benda yang menunjukkan pada orang, hewan, tempat, atau benda. Menggunakan kata untuk orang diisi menunjukkan orang secara umum. Example nih, aktor, pengacara, dan hakim. Yang ke-19, apa perbedaan compound dan collective noun? Berikan contoh. Compound noun adalah sebuah nomina baru yang dibentuk oleh gabungan dua nomina atau lebih. Example nih, girl plus friend, itu menjadi girlfriend. Terus contoh yang kedua, sea dan food, itu digabung menjadi seafood. Kalau collective noun itu sebuah nomina yang diberikan untuk sekelompok atau sejumlah orang, tempat, atau benda. Example nih, crew, army. Yang ke-20, apa itu WH question? WH question adalah pertanyaan untuk meminta informasi. Informasi yang diminta dapat berupa waktu, tempat, orang, benda, atau alasan, cara yang diakhiri dengan kata tanda tanya. Ke-21, jelaskan 8 macam WH question dan berikan contoh masing-masing. Yang pertama, what. What menggunakan nama benda, orang, atau jenis pretesi. Example nih, what is that? Yang kedua, who menanyakan orang sebagai pelaku atau subjek. Example nih, who are you? Yang ketiga itu whose, menanyakan pemilik suatu benda. Example, whose pen is this? Yang keempat, whom, menanyakan orang sebagai objek. Example, whom do you meet? Yang kelima itu ada why. Example, why menanyakan alasan atau penjelasan. Example, why do you something? Yang keenam, where, menanyakan tempat atau tujuan. Example, where do you go every day? Yang ketujuh itu when menanyakan waktu. Example, when do you go school? Yang ke-8 itu which, digunakan untuk menanyakan pilihan. Example, which is your house? Yang ke-22
itu, bisakah WH question digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif? Bila iya, berikan contoh, bila tidak, jelaskan. WH question tidak bisa digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif karena di dalam kalimat tidak terdapat kalimat minus, negatif, dan interrogatif. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih for watching and goodbye.